Perawat cantik tuan muda arogan. Bab 248. Maminit, aku mau pulang. Rajuk Camilla. Lanita yang sedang mencoba sepatu bersama Susana menoleh. Kamu sudah mendapatkan banyak belanjaan? Tanya Lani. Camilla menggeleng. Aku malas, ngantuk. Lanita mengelus kepala Camilla. Sus, kau sudah selesai. Aku sudah selesai dari tadi, Nyonya. Kita tinggal menunggu Nyonya Sa, jawab Susana. Baju-baju untuk Ibu Sanipa pun sudah beres, kubelikan beberapa item, imbuh Susana. Oke, mana Sharon? Lanita mengedarkan pandangan. Tampak Sharon sedang mematut-matut dirinya di depan cermin membawa 3 buah tas. Kita ke kasir, yuk. Ajak Lanita pada Susana. Sa, ambil 3-tiganya. Kita pulang. Camilla Barnett ingin tidur. Ucap Lanita pada Sharon. 3. Kau belikan 3 tas untukku. Sharon semringah. Ah, kuambil 4 saja kalau begitu. Sharon secepat kilat mengambil lagi 1 tas. Yang dia inginkan. Lanita hanya menggeleng dengan senyum maklum. Sejak dulu, Sharon selalu menggilai tas. Dia merasa sangat bersalah hingga kini karena Sharon pernah merelakan tas-tas mahalnya untuk dijual kembali saat terusir dari rumah Dein Perli. Diam-diam Camilla pun ingat kisah Sharon dan Lanita. Dia tahu jika Sharon pernah menikah dengan Reza. Bisa ya mantan istri dan istri sah akur hingga tua. Batin Camilla seraya matanya kembali melirik toko kain. Hatinya semakin kesal melihat Alfian tersenyum lebar saat Anggun memilihkan aneka corak kain. Singkat cerita, Lanita CS segera pulang tanpa mampir untuk makan siang. Padahal, Camilla sebetulnya lapar tapi saat ini dia ingin menenggelamkan diri di bawah bantal. Kamu nggak lapar, sayang? Tanya Lanita pada Camilla di dalam mobil. Enggak. Makan masakan pipi dim-dim saja di rumah, sahut Camilla. Kamu tumben diajak shopping malah malas. Tanya Sharon. Camilla diam. Jangan bilang kamu merindukan si Bitri, ujar Sharon. Lanita menyikut lengan Sharon. Camilla masih saja diam. Hingga tiba di rumah, Camilla tanpa kata segera masuk kamar dan menguncinya. Dia mengambil ponsel yang dia sembunyikan di kolong tempat tidur. Camilla menelepon Bitri. Hani, rajuk Bitri. Aku kesal sekali hari ini. Alfian kepergok pergi dengan gadis lain. Padahal sebelumnya dia bilang sedang sibuk di pondok pesantren. Adu Camilla pada Bitri. Kamu cemburu? Tanya Bitri di seberang ponsel. Hah, cemburu? Mana mungkin. Alfian adalah alat untuk aku bisa terbang kembali menemuimu di California. Aku harus mendapatkan kepercayaan Mami agar Mami mengembalikan semua barang pribadiku, sahut Camilla. Benarkah? Yup, dengan Mami menduga aku menyukai Alfian, pasti Mami akan mengembalikan semua barang pribadiku. Hening. Kenapa diam? Tanya Camilla. Tak apa-apa. Semoga saja perasaanmu masih untukku, jawab Bitri. Ya, tentu saja. Kita sudah berjanji tidak akan pernah percaya lagi dengan laki-laki. Bukan? Ya. Jawaban Bitri terdengar pendek-pendek. Okelah, lanjutkan aktivitasmu, aku mau tidur sebentar, memikirkan strategiku. Selanjutnya jika benar Alfian ta'arufan dengan gadis lain. Panggilan pun diakhiri. Camilla sekali lagi menelepon Alfian. Hingga dering putaran pertama berakhir, Alfian tidak mengangkatnya. Cek, dasar munafik. Katanya tak ada pacaran dalam Islam. Tapi kau bersenang-senang pergi dengan ustazah jadi-jadian itu. Cebik Camilla kesal.
Gadis itu melempar ponsel ke single sofa lalu memejam, berharap setelah bangun nanti. Rasa kesalnya hilang. Tapi bukannya terlelap, Camila malah justru gelisah. Dia membolak-balik badannya mengelilingi tempat tidur. Sungguh geram hatinya karena Alfian sepertinya benar menghindar darinya. Camila bangkit, dadanya terasa sesak tapi persediaan air minum di kamarnya habis. Gadis itu terpaksa keluar kamar menuju pantry. Nah, bangun lagi ternyata. Ayo, makan siang dulu. Ajak wanita yang sudah bersama yang lain di meja makan. Camila tidak menjawab. Dia mengambil air mineral dari dalam lemari es lalu duduk di kursi kosong meja makan besar dan panjang yang dikelilingi banyak kursi. Suapin. Celetuk Keinara pada Nathan. Nathan dengan sabar menyuapi istrinya yang berbadan super gemoy tersebut dengan telaten. Dora melihat hal itu dan bibirnya mengerucut. Kamu mau disuapi juga, sayang? Tanya Rangga. Dora tersenyum lalu mengangguk. Ada lagi Aji Saka yang sudah sembuh dari sakitnya. Dia memang sedang disuapi dengan telaten dan penuh kasih oleh Asmirandah. Sungguh perbedaan usia di antara mereka tampak jauh. Tapi Asmirandah teramat menyayangi Aji Saka yang mulai menua. Sementara di ujung meja seberang Camila ada gendis yang terbalik, dia menyuapi. Dimas sembari tertawa pelan penuh kegembiraan. Belum lagi Briana yang super manja pada Alberto Castian. Hanya Bansal dan Reza yang makan sendiri. Lalu Sanipa yang sedang membujuk Welly memakan wortel. Welly penyuka sayuran tapi entah kenapa dia tidak suka makan wortel. Cici saat itu tak ada karena Tarumanegara dan Ranti meminta waktu Cici dan Guntur menginap di rumahnya. Taruman merindukan cucunya. Tak hanya Cici, Okan dan Sofi pun sedang berada di rumah Tarumanegara. Di depan Camila ada Rere dan Leon yang sibuk berebut makanan. Leon selalu saja mengerjai Rere dengan mengambil semua makanan yang dimakan Rere. Lalu di sebelah Camila, ada Sharon dan Josh. Sharon makan dengan lahap dan asyik sendiri, sementara Josh mengelus kepala Camila. Papi ambilkan nasi untukmu, ya. Ucap Josh lembut. Camila diam saja. Dia paham para lelaki Dharmawangsa ada di rumah karena ini hari Minggu. Jelas mereka tidak pergi kemana-mana. Minus Davin dan Danisa karena kedua suami istri itu sedang berbulan madu yang entah keberapa puluh kali di negeri orang. Keinara dan Nathan harusnya ikut tapi jadwal Nathan sungguh teramat padat. Oh, ya, Aleska dan Saskia sengaja tunggu rumah saja. Dane dan Erik tidak ada di antara mereka. Dane sedang mengunjungi keluarga besar. Erik karena sedikit ada masalah mengenai harta warisan Erik Nayoan. Camila diam saja saat Josh menyodorkan piring berisi nasi beserta lauknya. Papi suapin, mau? Ucap Josh. No, aku sudah besar. Bukan anak kecil yang harus disuapi. Tolak Camila sengaja mengeraskan volume suaranya. Camila kesal melihat semua orang sepertinya sengaja pamer kemesraan bersama pasangannya masing-masing di depannya. Tapi jauh di dasar hatinya, Camila mengakui para lelaki Dharmawangsa adalah lelaki yang teruji kesetiaannya. Terlebih saat melihat Dimitri yang bercanda dengan Susana, memamerkan menu terbarunya dan sampai saat ini Susana tidak bisa memasak. Tapi Dimitri sama sekali tidak mengeluhkan hal itu. Tadi pagi kamu nggak sarapan, bukan? Makan? Iya. Sini, papi suapin. Josh tetap perhatian, sementara Sharon tetap asyik makan sendiri. Camila memang kerap disuapi Josh jika pulang ke Indonesia. Selalu seperti itu, bermanja dengan Josh adalah obat luka hati disakiti kekasih-kekasihnya di luar sana. Tapi, saat ini Josh super sibuk bekerja menangani perusahaannya sendiri.
Maka Camilla menjadi dekat dengan Alfian. Sharon memberi kode pada Josh untuk bertukar tempat duduk. Kini Sharon duduk di sebelah Camilla. Mami nggak akan nyuapin kamu, Camilla. Mami cuma ingin tahu kamu ini kenapa. Sakit. Kalau kamu sakit bilang Mami, apanya yang sakit? Hatiku yang sakit. Aku harus bekerja minggu depan dan kembali ke California. Tapi, Mami tega sampai saat ini semua barangku masih disita, sahut Camilla. Mami sudah bicara dengan atasanmu kalau kamu resign dan tidak akan kembali ke sana. Mulai saat ini kamu tinggal di sini, bersama Mami. Suka atau tidak suka? Tandas Sharon. Camilla mendelik pada Sharon. Mami jahat. Desisnya. Mami nggak jahat, Camilla. Mami sayang kamu tapi mungkin cara Mami menyayangimu tidak berkenan di hatimu, sanggah Sharon. Sudah 3 hari kamu tidak pergi dengan Alfian. Apa karena itu kamu tampak tidak bersemangat? Selidik Sharon. Camilla diam. Dia bingung dengan perasaannya sendiri. Karena hatinya semakin merana, dia bergumam tanpa sadar. Alfian pendusta, desisnya pelan tapi cukup didengar oleh semua orang yang ada di meja makan. Camilla bangkit dari kursi, berlalu dengan isak tertahan kembali menuju kamarnya. Sharon tersenyum lalu mengedip pada Lanita. Apa pancingan kita berhasil, Lani? Tanya Sharon pelan. Sepertinya iya. Dia dan Alfian memang cocok jadi partner kita untuk menyembuhkan Camilla. Jadi sandiwara kalian kemarin berhasil. Camilla melihat Alfian bersama Anggun. Sela. Reza Darmawaksa sembari menggeleng dan tersenyum kecil. Ia timingnya pas karena bantuan dia. Dia pun ada di mall tapi memang sembunyi-sembunyi dari Alfian juga Camilla, jawab Lanita. Apa kita tidak keterlaluan sengaja pamer kemesraan di depan Camilla? Tukas gendis. Tidak, kita memang selalu seperti ini, kan? Hanya kali ini kemesraan kita sengaja kita pertontonkan di depan Camilla serentak. Biar dia berpikir ulang, memiliki pasangan lawan. Jenis memang indah dan sesuai dengan fitrah kita, sahut Lanita. Semua orang mengangguk setuju. Jadi Alfian memang sengaja menghindar dari Camilla beberapa hari ke belakang. Tanya Reza lagi. Lanita mengangguk. Apa mungkin sebetulnya Camilla merasa cemburu pada Alfian, Ma? Tanya Dora. Semoga seperti itu, jawab Lanita. Sepertinya iya. Dia gelisah dan mendadak muram saat memergoki Alfian bersama Anggun tadi di butik, tukas Sharon. Lalu kenapa bisa Alfian pergi bersama Anggun? Bukankah kamu bilang Alfian menolak perjodohan yang diminta orang tua Anggun? Tanya Josh. Itu dia Pitaloka belum menjelaskan. Terburu-buru tadi pagi dia kasih info. Jadi kita juga terburu-buru pergi ke mall. Nanti kita tanyakan lagi kenapa bisa Alfian pergi bersama Anggun, jawab Sharon. Semua orang yang berada di meja makan manggut-manggut paham, sementara Sri CS yang juga mengetahui duduk perkara perihal Camilla ikut berharap Camilla segera sembuh dari penyakit menyimpangnya. Alex dan Nawang sedang makan sate kambing di pinggir jalan. Pasangan suami istri itu begitu bahagia dengan kebebasan yang diberikan keluarga Darmawangsa. Kebebasan bersikap, kebebasan melakukan investigasi yang mereka inginkan, tentunya juga kebebasan finansial. Jika dulu sate dan soto adalah makanan super mewah bagi Alex, kini sate adalah makanan sehari-hari yang bisa dia dapatkan dengan mudah. Dulu ada kios yang menjual sate dan soto bersebelahan. Sate kesukaanku dan soto adalah kesukaan ibuku. Tapi kami nyaris tidak pernah bisa membelinya. Kehidupanku dulu sangat miskin. Aku sering menangis di saat aku sudah punya uang banyak, ibu sudah tak ada lagi.
Kenang Alex. Nawang mengusap punggung Alex dengan sabar dan penuh kasih. Saat Alex hendak kembali melanjutkan ucapannya, ponselnya berdering. Farhat menghubungi Alex. "Halo," sapa Farhat di seberang telepon. "Ya, halo. Apa Bapak sudah kembali dari Kalimantan?" tanya Alex. "Ya, aku baru tiba di bandara. Ada apa hingga harus bertemu denganku lagi? Kalau memang itu penting kenapa tidak langsung memberitahuku lewat telepon?" tanya Farhat. "Karena memang kita harus bertemu secara langsung untuk membicarakan hal penting tersebut. Penting tapi tidak urgen jadi bisa ditunda, menunggu Bapak pulang dinas dari Kalimantan," jawab Alex. "Oke, besok aku akan sangat sibuk. Malam ini saja kita bertemu." "Katakan di mana?" "Tempatnya, aku akan langsung ke lokasi dari bandara," sahut Farhat. Alex menyebutkan salah satu coffee shop yang tidak terlalu jauh dari bandara. Nawang bernapas lega. Akhirnya kebenaran tentang Welly bisa tersampaikan setelah berhari-hari menunggu kepulangan Farhat dari perjalanan dinasnya di luar kota. 45 menit kemudian Alex dan Nawang serta Farhat sudah berada di coffee shop. "Silakan, utarakan apa yang ingin kalian sampaikan," ucap Farhat santai. Tak ada wajah lelah di wajahnya. Tak ada sahutan dari Alex dan Nawang. Nawang hanya memberikan amplop coklat besar pada Farhat. "Apa ini?" tanya Farhat. "Bukalah," sahut Alex. Farhat membuka amplop. Di dalamnya ada hasil tes akurat DNA Welly dengan gerhana. Kening Farhat mengerut. "Tes DNA?" Alex dan Nawang mengangguk. "DNA siapa?" "DNA Welly dan ayah kandungnya, Gerhana." Alex menjawab pelan. Farhat terkesiap. Dia terbelalak melihat hasil tes DNA di hadapannya. "Omong kosong apa ini?" Farhat melempar 2 lembar dokumen yang dipegangnya ke atas meja. "Kenapa reaksi Anda seperti ini, Pak? Tidakkah Bapak sebagai om dari Welly senang mengetahui jika Welly adalah anak Gerhana?" ucap Alex. Farhat terdiam. Kedua tangannya mengepal. Dia kembali teringat kisah pilu Diana dulu. "Welly adalah anak hasil Ruda, Pak." "Cukup, Pak Farhat. Jangan mengingkarinya karena merasa berdosa telah menelantarkan keponakan Anda sendiri," potong Alex. Farhat menahan gemeletup giginya. Sisi hatinya terluka. Fakta Welly adalah keponakannya. Anak Gerhana sungguh membuatnya merasa sangat berdosa. "Atas izin siapa kalian melakukan tes DNA pada Gerhana dan Welly?" tanya Farhat. "Kami hanya ingin tahu kebenarannya. Andai hasil tes DNA mengatakan Welly bukan anak Gerhana, kami akan diam dan tetap membiarkan Welly dalam pengasuhan keluarga Dharma Wangsa. Tapi kebenaran mengatakan hal sebaliknya. 100% Welly adalah anak Gerhana," jawab Alex tak menduga reaksi Farhat akan seperti itu. Farhat menghela napas dalam lalu menenggak seluruh kopi dalam gelas miliknya. "Apa Gerhana sudah tahu?" tanya Farhat. Alex dan Nawang menggeleng. "Kami bingung menyampaikan informasi ini padanya lebih dulu," ucap Alex. Kedua mata Farhat memerah. Dia ingin memaki dan menjambak rambutnya sendiri karena sudah membuak Welly. Dirinya terlampau pengecut untuk melakukan tes DNA dulu karena takut jika hasilnya tidak sesuai dengan keinginan. "Ibu Diana sudah mengandung Welly saat peristiwa itu terjadi," ucap Nawang lirih. Farhat tergugu. Pertahanannya luruh. Dia menitikkan air mata. Terbayang Welly kecil yang kumal dan lusuh karena berada dalam pengasuhan orang tua kardus, pengemis jalanan dan hidup terlunta-lunta. Betapa rasa bersalah menelikung hatinya. Tapi Sanipa dan Bansal serta Rere kecil teramat menyayangi Welly saat itu. Alex dan Nawang membiarkan Farhat larut dalam kesedihan dan rasa bersalahnya.
Aku tidak berdosa. Welly berada dalam kasih sayang orang tua kardusnya, elak Farhat, dia pun diatposi keluarga kaya kalian bilang, bukan? Alex dan Nawang tersenyum miris. Anda tidak tahu apa yang telah Welly lewati bersama keluarga pengadopsinya, Pak. Ucap Alex tersenyum sedikit sinis.